Sudah di sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ahmad Taufik yang saya hormati, kita adik-adik yang ikut seleksi untuk mengikuti lomba pekan orientasi lomba kemenang ya, pekan orientasi lomba kemenang tingkat Kota Bandung yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini kita akan menyeleksi kembali sebagaimana seminggu setengah ke belakang kita sudah ditunjuk siapa saja yang ingin mengembangkan bakatnya baik di lomba pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, dan pidato bahasa Indonesia. Dan satu lagi musabaqah tilawatul Quran. Nah, maka dari itu Bapak ucapkan sebelumnya menyemangati diri Bapak sendiri dan juga adik-adik semuanya, ucapkan selamat dan semangat selalu atas apa yang kalian inginkan dalam mengikuti lomba. Semoga kalian yang sekarang diseleksi ini, kalau misalkan kalian terpilih untuk nanti mengikuti lomba ke tingkat Kota Bandung, alhamdulillah, dan tingkatkan kembali semangatnya, birohnya, ekspresinya, tunjukkan yang terbaik, karena ini mewakili dari teman-teman kalian 500 orang yang ada di MTS pada Sukamiskin. Ya, tunjukkan yang terbaik, karena ini yang kita harapkan, lembaga harapkan, MTS harapkan kalian di sana lomba tampil maksimal, tampil bagus, ya, tampil dengan mengembangkan bakat kalian, dengan kalian ke depannya seperti apa. Karena ini menyangkut masa depan kalian. Kalau kalian sekarang sudah berlomba bagus gitu ya dalam pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, dan pidato bahasa Indonesia, insya Allah kedepannya pun kalian akan berlomba lagi, baik tingkatan aliyah, tingkatan universitas ya, bahkan nanti tingkatan internasional ya. Karena sekarang alhamdulillah gitu ya, pandemi sudah tidak ada. Maka dari itu Bapak harapan, Bapak Ahmad Taufik harapkan, sekolah ini mengharapkan kalian tunjukkanlah yang terbaik, semangat yang terbaik, semangat kalian, giroh kalian. Di mana dimana juga semangat ketika pidato seperti gimana, ketika musabaqah tilawatul Quran seperti gimana, ya. Karena MTS kita itu sudah dipandang dengan oleh sekolah-sekolah lain. Tahun 2018 dengan izin Allah, alhamdulillah MTS kita juara 1-2 tahfiz Quran tingkat Kota Bandung. Juara 1 tingkat pidato bahasa Inggris tingkat provinsi, tingkat Bandung, dan tingkat provinsi juara 4. Ya, yang sekarang di MAN itu, Kafirman. Alhamdulillah dari sini. Maka dari itu Bapak berharap besar sekali, kawan semuanya sekolah ini berharap besar sekali kepada kalian yang nanti ditunjuk sama Bapak dengan Pak Ahmad Taufik. Kalian yakin yang terbaik, dan Bapak istilahnya dengan Pak Ahmad Taufik minta maaf juga apabila di antara kalian nanti ada yang tidak lolos dalam seleksi ini. Kalian jangan patah semangat, karena bukan hanya sekarang, melainkan nanti masih banyak perlombaan yang lainnya ya. Jadi yang misalkan sekarang hari ini tidak terseleksi, kalian yang mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena itu adalah usaha kalian juga. Ya, kalian menentukan sendiri baik dalam pidato bagaimana gerak tubuh, gerak bahasa, gerak ucap ya. Nanti ditentukan oleh diri kalian sendiri, bukan oleh Bapak, bukan sebenarnya, oleh diri kalian sendiri. Menentukan kalian tampil maksimal, tampil yang terbaik, Bapak dengan Pak Opik akan memberikan penilaian. Mana nih yang sekiranya layak nanti ke depannya. Karena Pak Opik udah punya background di bahasa Sunda, bagaimana mengucapkan, membuka ya isi sarang penutup seperti gimana. Bapak punya background di bahasa Arab, bagaimana menyampaikan pidato bahasa Arab, bagaimana menyampaikan isi kandungannya, bagaimana menyampaikan bahasa tubuh, bahasa ekspresi, bahasa jiwa, bahasa serius ya, bahasa bercanda. Itu insya Allah sedikit-sedikitnya bisa membaca bahasa tubuh kalian ya. Maka dari itu sekarang waktunya sebelum pulang tampilkan maksimal sebaik mungkin, karena yang lolos nanti akan melewati tahap selanjutnya. Dan insya Allah nanti ketika kalian membanggakan, yang pertama mungkin ya dapat rezeki
sertifikat, yang kedua piagam, mungkin yang ketiga ada uang ongkos. Nah itulah. Yang keempatnya mungkin kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah, ya, itu. Dan setelah nanti kalau dapat rezeki dari Kota Bandung, nanti akan lolos ke provinsi, tingkatan provinsi nanti. Kalau lolos lagi nanti tingkatan nasional seluruh Indonesia. Jadi ini ada pasti beberapa tingkatan sekarang ini. Ya, kalau di kabupaten-kabupaten lain, Bapak udah lihat, udah mulai. Seperti Kabupaten Sukabumi udah mulai, Kabupaten Cianjur udah mulai. Ya, tingkatan ini sekarang kita di kota Bandung. Ya, makanya tampilkanlah yang terbaik, ya, yang maksimal sekemampuan kalian. Ya, sekemampuan kalian, karena setiap orang punya kemampuan. Maka dari itu, karena kita akan mulai dari pidato bahasa Indonesia dulu. Gak apa-apa kalian sambil lihat teks juga, yang gak apa-apa seadanya. Tapi tapi kurang maksimal dari bahasanya, dari ucapnya, dari bahasa tubuhnya, tidak hanya diam, bahasa tinggi rendahnya nada ucap. Kalau di sana itu ada intonasi apa ya? Ada intonasi itu main. Ya, itu saja mungkin membuka dari Bapak, pembukaan silahkan untuk kalian sekarang waktunya untuk berlomba, bermusabaqah. Jadi istilahnya ini musabaqah kalau bahasa ya. Musabaqah, tunjukkan yang terbaik. Masalah terpilih atau tidak serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak di sini saya membahas satu topik, hanya istilahnya memberikan penilaian dengan kemampuan Bapak juga dengan kemampuan Bapak. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan coba yang bahasa Indonesia ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti bahasa Indonesia 5 orang. Siap ya, 5 orang. Nanti setelah bahasa Indonesia langsung bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, setelah bahasa Inggris langsung nanti karena bahasa Arab cuma aja 1, boleh bahasa Arab nanti di belakang aja, langsung yang PK nanti. Jadi pidato bahasa Indonesia dulu, setelah Indonesia langsung bahasa Inggris, setelah bahasa Inggris langsung MPK, setelah MPK langsung bahasa Arab. Jadi coba ya, karena hanya ada 1 orang, sebenarnya ada 4 orang, cuman sedang dipuji oleh Allah, sedang sakit ya. Itu saja dari Bapak. Kalau lebihnya mohon maaf, silakan mulai saja siapa yang mau duluan ya ke depan dan dinilai, dan Bapak dikasih video. Nah nanti lokasinya kalian di sini supaya tepat nih. Ya, karena ini untuk dokumentasi kedepannya. Adik-adik kalian itu akan nyoba lagi. Tahun depan pasti ada lomba lagi. Ini setiap tahun. Bukan setiap tahun istilahnya 2 tahun sekali kalau misalnya. Tapi kalau misalkan ada program lain nanti setiap tahun. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok silakan bahasa Indonesia dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana salam wa amanahum bi syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi
melaksanakan segala perintahnya. Alhamdulillah pada bulan Oktober ini kita menjadi warga negara yang baik dan cinta terhadap tanah air, yaitu negara Republik Indonesia. Islam mengajarkan kita bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Muhammad Said dalam Al-Kitab An-Nifa Anil Wadon Minal Ahami wal Ibadi Allah Mulikatidin Minna halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yaitu menumbuh persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang Muslim. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seorang kurang sempurna. Tanpa tanah air juga, seorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam Alkitab Dalilul Falihin halaman 37 menjelaskan hubul watan minal iman, yaitu cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Terkait ajaran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari 3 halaman 23. Hadatsana Qutbah hadatsana Ismail bin Jafarin Al-Humaydin An-Nasir radhiyallahu anhu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadi Jafarin kana taralilat buhra madinati aw taro ila tawbatin fanu ala batin ketika Rasulullah datang dari Baghdad, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang dilakukan setelah melihat bukti kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang dan semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap ayat Al-Qis Hadan Al-Asqalani dalam Al-Mad Al-Asqalani 3 halaman 704 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkan mencintai tanah air serta melindunginya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Dewan juri yang saya hormati, Syekh Muhammad Amin Al-Siddiq, sebagaimana dikutip dari Muhammad Said dalam kitabnya An-Nifa halaman 2045 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam dalam posisi yang merdeka, mulia, terhormat, dan mandiri. Jika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin sendiri, miskin atau posisi mundur, lebih disebabkan oleh ceramah umat Islam sendiri, yaitu menegakkan kewajiban dalam kehidupan duniawinya. Imam An-Nawawi menjelaskan dan menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu' wajib bagi umat Islam memproduksi sebuah jarum untuk bekerja mandiri dalam dan tertib dalam segala kebutuhan. Walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam, umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain. Sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandirian dalam menghadapi kehidupan untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat. Setiap warga negara memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, tidak korupsi. Jika menjadi pendiri, jadilah pendiri yang baik, produktif, dan menurutnya
dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar juga, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masingnya, karena ilmu telah dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Ya. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat bersikap baik dan akhlak yang mulia. Berusaha yang untuk berwujud bakat terkuat, menjaga moral dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Dewan juri yang saya hormati, mengapa keluarga bintang 5 mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan mengisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim yang bisa beribadah dengan nyaman, beramal baik, dan dapat istirahat dengan nyenyak. Bayangkan saudara kita yang berada di peperangan seperti di Syria, Afghanistan, Irak, dan India, mereka tidak pernah nyaman dan senang kita. Akan hal itu Umar bin Khattab sebagaimana dikutip dari Syekh Ismail Fatih dalam kitab Tafsirul Mayyat tentang halaman 442 menyatakan, "Laulah kubul wasani lau bala dihuri banyak kupil antoni makhluk duri." Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan cinta tanah air juga, setiap orang memiliki keinginan untuk menciptakan dirinya maju, aman, dan damai. Di tanah air, seorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Kesimpulan, di tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, disertai rakyatnya dan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negara yang baik dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bala wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan dengan kemampuannya, dengan segala penuh semangat. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ilham. Silakan Ilham. Kalian dapat iya Wasro. Ada di sini. Saya punya dari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik al-hada baladan aminan waqsud ahluhu minas samarati man amana billahi wa yawmil akhir. Al-ayat sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa aqdim. Tiada kata yang lebih penuh, tiada kalimat yang lebih syahdu selain mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Zat yang Maha Ghafur, ya Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita rahmat dan
hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hari yang semoga. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam kian kecimul indah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang baru. Syekhna al-Mukarram, ibu bapak guru yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin dan dirahmati Allah, insyaallah berdirinya saya di sini akan sedikit menyampaikan mengenai cinta tanah air. Tanah air kita Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan gunung, tanah dan makhluk, juga alam yang indah dan sentosa. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Para ulama dengan jemaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu melawan penjajah, tak kenal lelah, pandang mundur, tak pernah putus asa demi membela negara dan cinta negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan sunnah Allah yang sudah berbunyi. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wa Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang sentosa dan melimpah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman antara makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus mencintai tanah air? Karena Umar bin Khattab pernah berkata, "Laulah hubbul watana wala yusuki." Andai bukan karena cinta tanah air, niscaya negeri ini akan hancur dan lebur. Bagi hubi al-watana umriyatu banduna, maka karena cinta tanah air, negeri ini akan berjaya. Dalam bahasa Arab, negara atau tanah air dibahasakan dengan watan atau kerap kali kita dengar dengan hubul watan minal iman. Mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Hal inilah yang mendasari semangat ulama, semangat para santri untuk dalam berjuang melawan penjajah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mencintai kota Madinah, mencintai kota Mekah karena kedua tempat tersebut merupakan tempat kelahiran beliau. Mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan ibadah. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang menjadi kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi. Syekh Muhammad Ali dalam kitabnya Jadidul Fatih halaman 37 yang berkata, mencintai cinta tanah air merupakan sebagian iman. Kenapa harus sebuah watan benar iman? Kenapa kita harus mencintai tanah air? Karena dengan kondisi negara yang aman, kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jika menjadi pejabat yang jujur, amanat, tidak khianat dan juga tidak korupsi. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin, disiplin, jangan suka main-main sehingga cita-cita yang pun terjamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya semoga di tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 negara kita dijadikan negara yang aman dan nyaman, subur dan makmur, juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun aman Indonesia raya aman.
baladun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman Indonesia Raya aman. Baladun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman Indonesia Raya aman. Baladun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman Indonesia Raya aman. Negara yang maju dan ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dirahmati Allah, untuk sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan sebab Allah untuk maqala wa tanfil kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh saudara Ilham tampil ke depan maksimal dengan kemampuannya, dengan segala leluasannya. Ya, alhamdulillah perjuangannya luar biasa dan mudah-mudahan dia bisa menjadikan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya silakan penampilan ketiga. Waktunya 7 menit 12 detik ya. Waktunya. Dewan juri yang saya hormati, para guru yang saya hormati, kawan-kawan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hada subul salam wa afaqi syarifin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Isma ibnu Jafarin an-Habaidin an-Nasiri yallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena iza qadima misyafirin fahatara illa uramani tati au ta'ara illa tawain ka'ala dengan karawahamin. Pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Alhamdulillah, pada bulan Oktober ini kita menjadi warga negara yang baik dan cinta terhadap tanah air kita bersama Indonesia. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia, mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Al-Difa'ati Al-Watan min Al-Hamdi Al-Wajibati ala kulli wahidin minah halaman 13 bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi munafik. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dairul Fasmidin halaman 37 mengatakan hukul watoni minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23. Hadatsana Quraiba, hadatsana
Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan dan ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air. Hadis riwayat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkan mencintai tanah air serta beribadah. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Dewan Juri yang saya hormati, Syekh Muhammad Amin Asy'ari sebagai Muhammad Said dalam kitab Al-Difa Ani Al-Watan Ahami Al-Wajibati Al-Kulli Wafidih Bidar halaman 24-25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi belakang, miskin, atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kesalahan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan dunia. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan. Walaupun hanya memproduksi sebuah jagung maupun garam, umat Islam tidak boleh tergantung pada umat-umat lain, sebab tolak ukur kekuatan umat Islam terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat, setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif, dengan karya ilmiahnya. Jika menjadi pendidik, jujur dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing, karena ilmu telah dibutuhkan oleh bangsa dan secara umum. Jadilah warga yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan perilaku baik dengan akhlak yang mulia. Usaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Dewan Juri yang saya hormati, mengapa kekuatan bina iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan beristirahat. Diselesaikan hari ini. Yang
Allahumma ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan. Ya, pidato bahasa Indonesia. Mana? Dimas, bahasa Indonesia kan? Nah, Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga terus limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Syekhuna, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, dan adik-adik dan kakak-kakak yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan menerangkan sedikit mengenai cinta tanah air. Hadirin yang berbahagia, sebagai pemuda Islam, kita sepatutnya mencintai tanah air kita karena kita mengetahui bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersabda, laula hubul watani la khairul dan su'il fayurhibul ma watani umiratil buldan. Seandainya tidak ada cinta tanah air, maka hancurlah negeri yang terpuruk, dan dengan cinta tanah air negara ini akan berjaya. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa betapa pentingnya kita harus mencintai negara kita ini, karena kecintaan yang kita hadirkan akan menjadi tanah air kita menjadi kuat dan utuh, dan akan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena kedua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan saran pengibar untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang akan kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi warga negara Indonesia, kita harus selalu berdoa dan menjadi bangsa yang aman dan damai. Sesuai dengan ajaran doa Nabi Ibrahim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim rabbi al-hadal balada aminan
minan ufud hailuhu minas samarat man amana minhum billahi yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikan rezeki dan buah-buah kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Kita lihat tanah air yang kita sumber daya alam berlimpah ruah, lautan, pegunungan penuh barokah, ada lembah, ada sawah, ada sebetel, ada pecel, ada oncom, ada batagor, dan nasgor, dan masih banyak lainnya. Hadirin yang berbahagia, dari realitas zaman sekarang masih banyak orang yang tidak sadar bahwa tanah airnya subur dan makmur. Banyak orang yang menebang pohon sembarangan sehingga terjadi longsor di mana-mana, buang sampah di mana-mana sehingga banjir pun melanda sumber daya alam pun rusak. Ketika kemiskinan terjadi di kampung dan di kota, semua orang berpoya-poya tanpa memikirkan janda-janda yang tua. Hadirin yang berbahagia, kakek nenek yang rentang karena terlalu banyak gaya nongkrong di tengah kota dengan gaya tiru kayana, padahal gayanya kaya pula. Akhirnya ada yang terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di dalam ungkapan Sunda, nuna bernabe ngapa-ngapa, nusa bersebut lapar-lapar. Hadirin yang berbahagia, cintailah negeri kita sebagaimana kita mencintai keluarga kita, dan cintailah bangsa kita karena sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadikanlah Indonesia kita menjadi tempat tinggal kita sekarang, nanti, dan selamanya. Kesimpulannya, oleh karena itu kita sebagai pemuda Islam, kita harus mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan alahkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banji martabatku. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah duriku. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah duriku. Ukul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahumma fiqillah wa miqarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, ya, sudah menampilkan yang terbaik dari saudara Dimas. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, silakan Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada salam rohana mana sadari nabil karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul ini dan atas nikmatnya kita dapat berkumpul. Ini yang Allah berkah. Amin amin ya rabbal Amin. Pertama-tama yang paling utama dan ada duanya, marilah kita bersama Alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan kita Dewan diri yang saya hormati, para pejabat dan para yang saya banggakan. Islam mengajarkan bahwa kita air kita adalah bagian dari kita adalah bagian dari umat adalah Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengakomodasi Islam dan orang meja dan air merupakan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka air adalah tempat tersebut tempatan air. Dan air adalah bagian dari karena tempatan air sarana mereka untuk masalah perintah agama menggunakan tempatan air tempatan air agama menjadi kurang dan tempatan air orang menjadi saya mau lagi dalam air dalam mereka kita air bagian kan aturan pemerintah itu air tapi memberikan pada sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dia mempercepat bahkan beliau sampai sudah kayak kabinet semua itu dilakukan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu sudah mengatakan bahwa tersebut menunjukkan zaman Madinah dan bahasa Indonesia yang merdeka dengan menjaga Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga syariat, menjaga undang-undang dasar bagaimana sih kemerdekaan ini dan juga ini sebuah bahwa Al-Quran telah memberikan keselamatan posisi yang merdeka, mulia, hormat, maju dari juga pertama tentang miskin sendiri dalam dia akan kewajiban dalam setiap warga memperjuangkan bangsa dan profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat saja baik, mana, jujur dan tidak korupsi. Dan jika menjadi pendidik, jadi pendidik yang baik, produktif dan sebagainya, jujur dan mabik. Jika menjadi pelajar, jadi rajin, dan secara umum jadilah warga negara yang berusaha berkonsekuensi berusaha untuk menjadi orang mengapa kita perlu melakukan seperti Indonesia ini dari kondisi nyaman, baik dan bayangkan kita yang bilang mereka tidak pernah
azhar tanpa mengajukan Seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara ini. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan cinta tanah air yang aman. Dengan cinta tanah air, seseorang akan menjadikan kesimpulannya, semoga kita belajar saya semoga bisa menjadi aman secara Amin. Demikian sudah saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang saya sampaikan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Karena saya benar dari Allah dan mudah-mudahan kehadiran kita mendapat berkah dari Allah. Amin. Bila kita berikan hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah menampilkan yang terbaik, ya, sudah berusaha dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya ini orang ada ya? Sudah 345. Tiras, udah jadi, nama udah. Udah semuanya ya? Ilham udah. Oke, saya guys. Udah. Oke, langsung aja keputusannya sekarang akan diputuskan ya, karena Bapak yang Taufik, barangkali kalian yang ini yang tidak terbatas dari saya perluan juga. Keputusannya akan Bapak umumkan sekarang, siapa saja yang sekiranya layak ke pentas selanjutnya, ke pidato selanjutnya, ke mimbar selanjutnya, itu ada pada sekarang. Kalian di sini udah maksimal, udah bagus semuanya, bagus sekali. Ya, penilaian Bapak dengan penilaian Bapak tidak jauh beda. Ya, penilaiannya hanya beda sedikit. Bapak udah menilai beberapa kalian yang sudah tampil ke depan yang mengikuti pidato bahasa Indonesia. Dan sekarang Bapak akan mencoba Taufik bagaimana mendapat Bapak silakan memberikan komentarnya. Oke, ya kan tadi hemat Bapak ya, hemat saya dalam segi pidato udah maksimal, udah bagus semuanya bagus ya. Tapi di sana mungkin kelebihannya ada pada karakter diri kalian masing-masing. Ada yang biasakan bawaannya maksimal latihannya di rumah, maksimal latihannya di kobong, udah bagus gitu ya. Tapi maksudnya bukan tapi di sini bagus lagi gitu. Tapi ada karakter bawaan yang Allah berikan kepada kalian, kelebihan-kelebihan yang dimana orang lain tidak dapatkan. Ada beberapa yang nilainya ya di atas biasa di antara kalian. Ya, dari segi intonasi, bahasa, buka, kalau bahasa Sundanya itu buka, isi secara pantutnya tadi yang udah bagus. Apalagi yang dibawakan ya direka lagi sama Ilham, sama terus Dimas, direka lagi itu semuanya nggak dari buku, dari direka udah bagus bawaannya. Bahkan ada pantunnya juga, ada sedikit channelnya juga. Kan tapi mungkin tadi ada beberapa hal yang mengarah mungkin ke ceramah sebagiannya. Karena ini berbentuk sifatnya pidato, nanti Pak Oki bisa menjelaskan apa perbedaan mungkin pidato dengan ceramah, karena
di bahasa Sunda mungkin ada di sana ya. Di bahasa Sunda mungkin ada. Dan dari Bapak memberikan aplaus ya, memberikan spirit bagi kalian udah maksimal pidato bahasa Indonesia ke depan yang udah maksimal, udah bagus semuanya. Kalaulah sekarang tidak misalkan ke bawah, jangan putus harapan karena ke depannya kita akan banyak lagi loh. Ya, itu saja. Nanti Bapak meminta dulu masukan dari Pak Uki apa saja kekurangan atau kelebihan dari anak-anak ini. Kalian bisa. Terima kasih Pak. Menurut Bapak semuanya terlalu bagus untuk dipilih. Tapi kita hanya tega karena kita harus ada yang terbaik. Baik dari segi informasi, segi isi yang tadi sudah dimodifikasi oleh Dimas dan Gioka, jadi ada sedikit kekurangan menurut saya. Ilham terlalu banyak bahasa Arab atau menerima ajaran keagamaan, makanya lebih cenderung masuk ke dalam ceramah atau khutbah. Tapi tidak terlalu jauh beda antara khutbah, pidato. Kami kalau ceramah ya jelas Pak, kalau ceramah itu semua masukan, semua isinya mengenai ajaran agama Islam. Buat Dimas menurut Bapak isinya bagus, cuman kekurangannya lamun bahasa Sunda mah leuleus liat, leuleus tapi liat, jadi leuleus intonasi mata itu tak ada, pokoknya datar dan leuleus liat kayak misalnya di biasa uji dan leuleus liat. Kayak Haira juga sama bahasa Sunda leuleus liat. Jadi lulus tapi lihat aja gini, tapi lulus. Saya gerakannya cuman nanti Pak Ahmad dengan Bapak akan merubah mana yang dakwah, mana yang masuk ke dalam pidato. Karena ada beberapa yang akan dipidatonya. Cuman menurut Bapak kalian sudah sangat terlalu bagus untuk disingkirkan. Kami biasa namanya lomba limaan. Apa limaanan Pak? Cuman peraturannya satu sekolah, satu perempuan, satu laki-laki. Kalian sudah terbaik dari jumlah 500 siswa yang ada di FTP PPS. Kalian masih banyak waktu untuk mengembangkan talenta kalian. Khususnya kelas 8 kalau ada, kelas 7